pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Terima kasih sudah menanyakan kabar saya. Oh, alhamdulillah, terima kasih kembali. Lalu apa yang bisa saya bantu hari ini ya? Begini Bu, saya ada sedikit pertanyaan. Nah, saya Oh ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas Bu. oh, bagus sekali. Baiklah, jadi Bu Eri ingin meningkatkan kemampuan diri Bu Eri dalam mengelola kelas. Nah, kira-kira kompetensi dalam mengelola kelas yang telah Ibu miliki saat ini itu, sudah mencapai berapa? Nah, silahkan Bu Eri kira-kira jika di skala 1 sampai 10. Baik Bu, kalau menurut saya saat ini saya sudah mencapai skala 7 Bu. Oh, sudah skala 7. Iya Nah, Bu, menurut saya. oke, lalu, menurut pandangan dan target Bu Eri sendiri, kompetensi dalam mengelola kelas yang Ibu miliki itu kan pasti orang punya target ya, akan menjadi skala berapa Bu targetnya, Bu? Ya, tentu saya punya target Bu. Kalau saya, ya inginnya targetnya mencapai angka 9 Bu. Angka 9, Iya bagus Bu. sekali ya. Nah, eee, Putri punya pertanyaan, apa tujuan Bu Eri dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Oke, kalau itu saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Bu. Karena, eee, suasana yang kondusif dan menyenangkan itu kan bisa, menjadikan murid juga betah nggih Bu di kelas, kemudian bisa, apa ya, konsentrasi, ya tentunya sesuai dengan, kurikulum Merdeka ya Bu ya. Oh, seperti itu. Nah, selama ini kira-kira sudah kondusif dan menyenangkan atau belum menurut pandangan Bu Eri Menurut sendiri? menurut saya ya kondusifnya sudah agak, menyenangkannya juga agak, tapi saya ya tetap ingin meningkatkan, secara maksimal seperti itu, Bu. Oh, begitu. Lalu, apa toh yang sudah Bu Eri lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, sebenarnya saya sudah mencoba, beberapa metode pembelajaran, Bu, tapi menurut saya belum ada yang benar-benar efektif. Nah, maka dari itu saya agak bingung, Bu. Oh, Bu Erinya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi merasa masih belum maksimal ya, Bu Erinya? Iya, Bu. Lalu apa yang kira-kira menjadi tantangan Bu Eri dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau, menurut saya, yang menjadi tantangan saya itu adalah saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa ketika siswa itu berbicara saat, saya mengajar atau pembelajaran itu berlangsung, Bu. Oh, jadinya ada siswa yang ngomong sendiri saat pelajaran ya, Bu Eri ya? Iya, betul, Bu, iya, karena kan memang karakter murid itu berbeda-beda ya, Bu, ya. Ada yang mungkin pendiam, ada yang memang punya kelebihan berbicara. Nah, ketika yang ya mungkin saya tetap berpositif thinking sih, Bu, yang, suka bicara ini mungkin punya kelebihan di berbicara, cuma tidak tersalurkan di, di suasana yang tepat seperti itu. Oh, begitu. Ya, tadi karena karakter anak beda-beda gitu ya menurut pendapat Bu Eri Iya, ya? iya, Bu. Oke. Nah, lalu kira-kira apa yang Bu Eri butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya ini membutuhkan strategi bagaimana caranya mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran itu berlangsung. Seperti itu, Bu. Oh, jadi Bu Eri butuh strategi. Oke, Iya, karena Bu Eri
dari Putri Strategi. Marilah pada kesempatan ini kita bersama membahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. Nah, tapi sebelumnya menurut Bu Eri, apa toh yang menjadi penyebab masalah tersebut? Analisis Bu Eri apa? Kalau menurut saya pikir-pikir ya mungkin mereka tidak memahami materi pembelajaran, Bu. Oh, Bu Eri berpendapat mereka tidak paham materi pelajaran, kemudian mereka rame sendiri, begitu Bu Eri? Ya, seperti itu kalau yang saya amati. Oh, lalu apa yang akan Ibu Eri lakukan supaya siswa Bu Eri lebih paham materi pelajarannya? Kalau saya mempunyai rencana, mungkin saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas ya Bu ya kepada murid, kemudian lebih menarik juga metodenya, kemudian saya juga bisa menggunakan metode yang tidak monoton ya Bu ya, metode pembelajaran yang mungkin bervariasi supaya murid itu tidak bosan. Nah, mungkin saya juga perlu untuk memberikan penguatan positif kepada murid ya, ketika mungkin mereka tidak berbicara, mereka tetap tenang. Mungkin saya evaluasi diri juga, mungkin itu baru hanya kadang-kadang saya lakukan untuk penguatan positif. Nah, mungkin juga bisa memberikan reward atau mungkin pujian kepada murid saya supaya mereka tetap diam, tenang dan mendengarkan pembelajaran. Seperti itu Bu kalau menurut saya. Wah, very good. Bagaimana Bu? Sekarang apakah Anda sudah punya gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan? Ya, alhamdulillah kalau sekarang saya sudah memiliki gambaran Bu, gimana nanti rencana ke depannya. Oke, baiklah, luar biasa ya Bu apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan nanti Bu Eri mengimplementasikan strategi tersebut. Dan jangan lupa Bu Eri, beritahu saya hasilnya nanti perkembangannya bagaimana. Ya, Ya, baik Bu, saya akan mengimplementasikan strategi apa yang sudah kita diskusikan hari ini dan tentunya saya akan memberitahu Ibu untuk hasil pertemuan berikutnya ya Bu ya. Ya, doakan saya semoga dengan strategi tadi bisa berhasil. amin. Baiklah, berarti Bu Eri akan mengimplementasikan strategi yang tadi sudah disampaikan. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu dan insya Allah saya akan melakukan strategi tadi dengan baik. Saya Oke. permisi dulu ya Bu ya. Oh iya, Bu Eri, silahkan. Semangat Bu Ya, Eri. ya terima kasih Putri. Oke. Oke. Selamat pagi Putri. Selamat pagi Bu Eri. Baik Putri, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu, terima kasih sudah menanyakan kabar saya ya Bu Eri ya. Iya, sama-sama Bu. Oke, apa yang bisa saya bantu hari ini untuk Putri? Begini Bu Eri, saya punya sedikit masalah. Saya itu ingin meningkatkan kompetensi diri saya Bu Eri sebagai seorang guru. Oke, baiklah. Jadi Putri ini ingin meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang guru ya. Nah, kira-kira menurut Putri sendiri kompetensi yang sudah dimiliki saat ini itu sudah mencapai angka berapa Bu? Dalam angka 1 sampai 10 Bu kira-kira Bu? Oh, grade-nya angka 1 sampai angka 10 ya Bu Eri. Iya, betul. Ya, tak flashback dulu. Sejauh ini
Sepanjang saya merefleksi diri saya, Bu Eri, saya baru sampai di poin 6 ya, Bu Eri. Oke, nggak apa-apa. Lalu, kira-kira kompetensi diri apa, mohon maaf, kompetensi diri yang selanjutnya ya akan mencapai target berapa, Bu? Target saya 9, Bu Eri. Saya Wah, suka yang luar tinggi. biasa sekali. Oke, baik-baik, bagus sekali, Bu. Eee, Lalu, Bu, apa nih kira-kira tujuannya Putri dalam meningkatkan kompetensi diri, Bu? Oh, banyak Bu sebenarnya tujuannya, tapi intinya saya itu ingin menjadi seorang guru yang senantiasa dirindukan siswanya ya Bu. Maksudnya dirindukan secara positif, Bu. Bukan dirindukan, Bu Tri kosong, Bu Tri ngasih tugas, itu tidak. Tapi kehadiran saya senantiasa dirindukan oleh murid, pelajaran saya senantiasa ditunggu, pelajaran saya senantiasa berguna bagi mereka, Bu. Kemudian di samping itu saya sadar Bu bahwa seorang pendidik harus mempunyai kompetensi diri Bu. Kan ada 4 toh Bu. Nah, di Ya, situ kompetensi diri itu baik profesionalnya, kemudian apa tadi kepribadiannya dan yang lainnya itu adalah investasi Bu yang sangat berharga dalam pembangunan pendidikan Bu yang lebih baik di hari ini dan juga untuk masa depan yang cerah Bu Eri. wah luar biasa, mantap sekali Putri. Ingin menjadi guru yang dirindukan siswa. Luar biasa motivasinya, Bu. Oke, baiklah. Lalu, Bu, apa yang sudah dilakukan Putri nih untuk mencapai tujuan tersebut? Ntar ya Bu tak mikir dulu apa Oke, yang saya lakukan iya. selama ini untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, Bu Eri, saya itu sudah mencoba mengikuti berbagai macam diklat, Bu, seminar dan sebagainya itu loh, Bu. Baik lewat PMM, lewat MGMP, bahasa Inggris, kemudian ataupun diklat-diklat lainnya, Bu, yang berguna untuk menunjang pendidikan, menunjang kompetensi saya, Bu, baik online maupun offline, Bu. Nah, tapi kan Bu Eri, tapi itu saya merasa belum ada perubahan Bu yang cukup berarti, yang perubahan yang signifikan dalam diri saya Bu. Hanya sebatas masih teori Bu. Oke, baik. Usaha Putri sudah bagus sekali seperti itu, Bu. Sudah luar biasa. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, apa yang menjadi tantangan Ibu nih dalam mencapai tujuan tersebut? Oh, tantangan ya Bu. Iya, Oh gini Bu, eee, tantangan. Tadi kan saya sudah mengikuti diklat-diklat online ataupun offline ya Bu ya. Tapi itu iya. saya merasa itu istilahnya hanya hangat-hangat tai ayam Bu itu ibaratnya Bu. Oh, iya iya iya. Jadinya awalnya itu saya menggebu-gebu tuh Bu. Nah, tapi saat pelaksanaannya saya tuh kurang konsisten Bu, alias yuk melempem gitu loh Bu. Oalah, iya iya iya, Bu. Baik. Kemudian, menurut Ibu, apa yang Ibu butuhkan nih untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saat ini urgent saya butuhkan, ini Bu, saya itu butuh strategi yang tepat Bu, supaya saya bisa konsisten dalam peningkatan kompetensi diri itu Bu. Oke, baiklah. Mari kita bahas strategi, eee, untuk meningkatkan kompetensi diri tadi ya, Bu, ya. Untuk meningkatkan kompetensi diri Ibu sebagai seorang pendidik tentunya. Nah, kalau menurut Ibu, apa sih yang menjadi masalah tersebut, Bu? Masalah utamanya, menurut saya Bu, ini Bu, saya itu kurang tadi Bu, hanya sebatas teori, kurang maksimal dalam prakteknya Bu, dalam pelaksanaannya, ya kurang konsisten Bu. Oke, baiklah. Lalu begini, Bu, apa yang akan Ibu lakukan nih supaya ke depan Ibu bisa meningkatkan kompetensi diri dalam hal ini tentang konsisten dan, dalam penerapan hal tadi, Bu? Mmm.
menurut pandangan saya ya Bu ya, sesuai Iya, dengan apa yang saya lakukan selama ini, juga dengan kemampuan saya rasa Bu Eri, saya akan melakukan berapa langkah Bu Eri. Seperti membuat skala prioritas Bu Eri dalam melakukan atau melaksanakan suatu program, jadi tidak keteteran. Yang pertama membuat skala prioritas, lalu yang kedua saya mau diskusi dengan rekan sejawat yang sekiranya lebih senior dan lebih ahli dalam bidang tersebut. Jadinya saya punya gambaran, trik-triknya gitu loh Bu. Kemudian saya juga mau berbagi praktik baik Bu dalam komunitas praktisi. Nanti yang sudah saya mendapatkan ilmu saya bagikan, share kepada teman-teman saya, baik di lingkup pertama di lingkup rombel sekolah dulu, kombel sekolah, kemudian bisa ke yang lainnya Bu kalau ada kesempatan. Dan yang terakhir Bu, ya tentu saja saya akan terus upgrade diri Bu, baik secara daring maupun luring. Dan yang paling penting saya akan berusaha mengaplikasikannya Bu. Begitu Bu Eri. wah mengagumkan sekali Bu untuk rencana-rencananya, untuk langkah-langkahnya. Oke. Nah, jadi sekarang Ibu sudah mempunyai gambaran ya Bu ya? Ya Bu, saya sudah punya gambaran sekarang Bu Eri. Oke, alhamdulillah Ibu Tri sudah memiliki gambaran strategi yang akan dilakukan. Baiklah, luar biasa apa yang kita bahas hari ini. Dan saya rasa kita sudah selesai ya Bu untuk hari ini. Ya Bu. Nah, silahkan Ibu Tri implementasikan strategi-strategi yang disampaikan tadi dan jangan lupa Bu, nanti saya diberitahu tentang hasilnya ya. Oke, siap Bu Eri. Baik Bu, saya nanti akan berusaha untuk mengimplementasikan strategi tersebut dan saya akan memberitahu kepada Bu Eri bagaimana perkembangannya ya Bu ya. Baik Bu, berarti Ibu akan mengimplementasikan langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi dan saya berdoa semoga hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan Ibu ya. Oke, amin. Terima kasih ya Bu. Saya sudah sekarang perasaannya lega dan semangat Bu Eri, sudah punya gambaran. Insya Ya, Allah saya oke. akan melakukannya. Saya permisi dulu ya Bu. Ini saya ada jam di kelas 9 nih Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Eri. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali Putri. Oke, sampai jumpa.